Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah bahan untuk membuat stempel kayu, yaitu premium injek transparan. Ini seperti plastik laminasi ya guys. Ya, kita lihat bahannya ya seperti ini. Ada kode di atas di mana bagian depan yang harus kita print ya, kita masukkan ke printer injek. Saya menggunakan tipe Epson L220. Walaupun printer jadul tapi masih bisa menghasilkan cuan ya guys. Ya, kita tunggu saja hasilnya. Ya, ini hasil daripada print kita. Kita lihat ya, lumayan cukup bagus, tidak tembus dengan cahaya. Ini cukup menggunakan satu bahan saja ya guys, tidak perlu menggunakan printer laser jet, cukup menggunakan printer biasa, dan tidak perlu menggunakan kertas kalkir lagi yang harganya cukup mahal. Seperti biasa prosedur kita membuat stempel kayu dengan menggunakan karet kuning. Kita ambil dulu bagian lapisannya menggunakan plakban bening ya. Ya, setelah ini kita berikan larutan bensin. Kita seperti ini, kita siram saja bagian atasnya yang akan kita cetak, lalu kita keringkan dengan menggunakan bantuan hair dryer ya. Ini maksud dan tujuannya menggunakan bensin ini agar lebih merekat pada karetnya, ini tidak ada celah atau gelembung udara. Setelah sekiranya cukup mengering, lalu kita rekatkan plastik transparan injek. Kita potong dulu, kita sesuaikan ukurannya. Setelah itu kita rekatkan, kita perhatikan ya guys, seperti biasa posisi mirror ya, posisi terbalik. Kita rekatkan dengan kita bantu ketuk-ketuk agar lebih merekat. Setelah sekiranya selesai, kita mulai lakukan penyinaran. Sebelumnya kita selesaikan dulu, ini ada 2 stempel yang akan saya kerjakan. Oke, kita lakukan penyinaran dengan menggunakan alat khusus penyinaran untuk membuat stempel kayu. Kita menggunakan timer otomatis 100 detik saja ya guys. Alat ini memang sudah dirancang khusus dari pabrik dengan otomatis, jika saat 100 detik ia akan mati dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu menjaga atau mengontrol ya. Kalau biasa alat yang tidak ada timernya berisiko dia akan kelewat kalau kita lupa. Oke, setelah itu kita lepaskan bagian plastiknya dan kita mulai menggosok dengan menggunakan cairan bensin dengan perlahan-lahan. Kita gosok ke samping, ke kiri, berputar sampai sekiranya kita raba dengan ujung jari kita dalam keadaan cekung atau dalam. Jadi nggak perlu khawatir ya guys, karena bahan ini cukup handal, jadi tidak perlu takut untuk gagal, karena tidak akan terjadi keriting-keriting pada garis stempelnya ya. Saya sudah melakukan berulang kali, hasilnya cukup memuaskan, tidak pernah gagal dan tidak pernah keriting. Jika teman-teman membeli atau menggunakan bahan premium injek transparan ini, sudah mengurangi budget kita. Tidak perlu kita membeli printer laser jet yang harganya mahal, dan tidak perlu lagi membeli kertas kalkir yang cukup mahal juga harganya, karena plastik ini sudah mumpuni atau sudah cukup kita menggunakan untuk membuat stempel kayu.
Tetapi perlu diperhatikan bahwa bahan premium injek transparan ini tidak bisa kita gunakan untuk mencetak stempel flash, cuman bisa untuk stempel kayu saja, dan cetakannya juga tidak rusak, bisa kita pakai berulang. Jika melakukan kegagalan, maka masih bisa kita pakai atau kita gunakan lagi. Oke, kita proses penempelan karet kepada gagangnya. Jika teman-teman berminat, link kalau ingin belanja di Tokopedia, linknya ada di deskripsi. Dijamin guys, saya rekomendasikan, hasilnya cukup bagus dan memuaskan. Ya, satu lembar premium injek transparan ini kalau nggak salah harganya kisaran 7.000. Jadi sudah kita bisa menggunakan satu lembar ini, kita bisa pakai menggunakan stempel kurang lebih sebanyak 40 stempel ya guys, lumayan ya guys ya. Tapi hasilnya sangat-sangat bagus, tidak pernah terjadi kegagalan atau keriting pada garis-garis tepi pada stempel. Dan sekali lagi saya ingatkan, bagi yang masih baru bergabung di channel kami, jangan lupa mensubscribe channel ini agar dapat bermanfaat buat kita semua. Dan yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat semua, diberi kelancaran di dalam rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekarang kita tes dengan menggunakan bantal stempel. Kita coba cap di atas kertas HVS, dan hasilnya sangat-sangat bagus, tidak ada cacat sedikit pun atau kotor-kotor ya. Karena ini saya menggunakan HP yang jadul, maka mohon dimaaf hasil dari stempelnya kurang begitu kelihatan, tapi saya jamin semua dari hasil pembuatan stempel menggunakan ini akan merasa puas semua. Demikian, terima kasih.